Sekarang Rembuk Nasional itu mengikat siapa? P24 dengan PP. Waktu itu. Dasarnya apa mengikat? Ya, enggak, dasar mengikatnya apa? Enggak sah. Legal standing yang diserai enggak ada. Oh. Kemudian legal standingnya PP ini udah enggak ada. Itu enggak sah. Yang kedua, materialnya. Ini secara formil aja udah enggak sah. Itu Rembuk Nasional itu kan. Yang dua, formilnya, materialnya. Material Rembuk Nasional itu kan hanya untuk mencari solusi tentang tempat. Ya, Banten. Nah, kewenangannya kan andai kan itu andai kan dianggap sah, misalkan Ya. aku punya legal standing, PP ini bukannya legal standing ya. Pertanyaan saya, materialnya kan menyimpang. Kan tidak ada di Rembuk Nasional tentang BSSN, tentang e-voting, Iya. tentang mengabaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nggak ada itu. Kalau ada mengabaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga ya berarti P24 itu juga salah. Oh, Gitu loh. iya, iya, iya. Itu. Berarti maksud Prof P24 bisa membatalkan atau mencabut Rembuk Nasional? Bisa. Emang siapa yang nyalain? Coba kalau misalkan, kalau itu tidak dibatalkan kan berarti akan tanda tangan tidak diakui sah. Iya. Berarti kan 1872 KUH Perdata. Ketika itu dianggap batal, karena materialnya yang ingkari, itu karena legal standingnya nggak jelas, itu kan cerdas kalau seperti itu. Kalau tidak dicabut? Ya itulah. Ternyata Kalau saya jadi P24 itu tak batalin, Rembuk Nasional itu tak cabut semua. Kan boleh, siapa yang melarang? Emang ada perikatannya di situ. Itu kan cuma perjanjian, sepihak. kan ada tanda tangannya. Kalau dibatalin kan tanda tangan. Lah kan bisa dia alasan. Karena ternyata ya legal standingnya Dirjen AHU setelah diketahui dalam rapat dengar pendapat ternyata tidak memiliki kan itu Oke. legal standing. Oke. Ya, Oke. oke kan Ya. gitu, ternyata tidak memiliki legal standing. Pertama, yang dua, tidak amanah ketika diserai untuk menyelesaikan pemindahan tempat, ternyata dia telah menyalahgunakan kewenangan itu, mandatnya itu. Dia harus bertanggung jawab sendiri, mandat itu kan harus bertanggung jawab sendiri. Iya, betul. Di penerima mandat. Iya. Kalau delegasi baru itu kan mandat. Iya, 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 iya. Berarti tanggung jawab ada di penerima mandat. Iya. Betul, betul. Kalau delegasi pemberi yang tanggung jawab, ini kan yang tanggung jawab penerima mandat. Berarti tanggung jawab ada di dirjen. Iyalah, dia berani menerima kok, kan ketika dia Rembuk Nasional berani menerima kok tanpa mandat, tanpa ada legal standing dari menteri. Kemudian Kalau keluar. ada legal standing, pertanyaan saya gampang. Kalau ada legal standing, kenapa tidak dicantumkan dalam suratnya putusan? Seharusnya keluar di tanggal 29 Desember Nah itu. iyalah, Berdasarkan sebodoh-bodoh orang buat surat lah, RT aja tahu, ada. Iya, benar. Legal standing itu harus dimuat. Iya. Apalagi setelah Dirjen AHU. Iya, iya, betul. Harusnya. Pertanyaan saya kan gampang. Legal standingmu mana? Sampai sekarang aja itu nggak bisa nunjukin dia legal standing itu. Saya yakin nggak akan bisa dia nunjukin legal standing. Kalau main-main dengan saya tak kejar dia. Iya, kemarin kan Prof sebenarnya. Karena dengar pendapat kemarin udah sama. Iya. Saya akhirnya bener nggak punya legal standing. Dia ngakui, ya kan? Itu bisa tak pakai barang bukti. Iya, iya. Dengar pendapat itu. Dia mengakui dia nggak punya legal standing kemarin. Dia hanya karena saya diserai, karena saya ini kan gitu. Diperintah Iya. menyelesaikan, makanya dia keluarkan surat tanggal 29. Gak bisa toh, Pak enak men, itu negara ya. Makanya kan Pak Beni kemarin kan ngomong itu representatif menteri itu dari pemerintah. Iya, betul. Jokowi, representatif dari Jokowi. Betul. Nah, betul. dia representatif dari menteri. Itu kan ada kalau orang cerdas nangkep itu. Iya, Ini itu sebenarnya Pak Beni itu. Berarti kan seharusnya tanggal 29 Desember itu kalau ada legal standingnya dicantumkan berdasarkan surat perintah menteri. Ya, sebenarnya Pak Beni itu kemarin hanya ini loh anak buahnya Jokowi kayak gini gitu. Ini loh anak buahmu kayak gini. Ini mengataskan kamu loh, mengatasnamakan kamu loh, pemerintah loh ini kan gitu. Ini mengatasnamakan Bapak Saya Presiden. dukung ya. Itu kan itu sebenarnya.
Kalau orang Jawa jelomprong nih itu. Apa tuh? Jorok nih, dorong, Oh, masuk ngejorokin. jurang. Dijorokin masuk jurang toh. Ya, jorokin, dorong masuk jurang. Paham aku Iya, iya, iya. apa yang disampaikan Pak Beni itu. Nah, balik lagi nih. Kalau yang disampaikan arteria jalan itu kan bolak-balik. Ya, paham, betul. Justru kalau secara hukum dia udah nggak berlaku PP itu. Kalau secara politik sepanjang dia pengakuan politik dia, karena pengakuan politiknya si Dirjen Ahu aja. Kalau secara hukum nggak bisa. Tidak bisa. Dia baca dari mana dia? Betul, makanya harus ada. Dasarnya apa dia? Dia belum membaca secara keseluruhan dia. Makanya Itu. kan ada kalau tidak salah dari salah satu anggota komisi, apakah sudah dibaca dulu nih anggaran dasarnya oleh Pak Dirjen? Kan gitu. Nah iya, kemarin itu kan yang bermutu kan apa malah justru yang pendapatnya Pak Eksan, terus Ya. Pak siapa yang itu kan Desmond. paham dia, udah mulai Arteri. mengarah. Kalau yang paling paham Desmond malahan. Sebenarnya Desmond itu kan ulang, nggak usah dilanjut lah, ini sudah cukup lah, ini udah paham, udah gini kan itu waktu. Tapi kan nekat itu siapa itu Ustadz apa itu Ustadz. dari Golkar apa dari Ya. itu, karena kan ada tanda petik lah itu ketua MPR juga itu datang kan itu. Oh, ya Bang. Yang Pak Beni ngomong, wah sekelas ini ya, didatangi wakil ketua MPR apa ketua MPR kan, Iya. gitu. Benar, disinggung. Kan makanya kan itu tadi dagelan komedi. Bang, balik lagi dulu kan. Ya. Baik dulu. Pertanyaan kan Hmm. kalau itu pertanyaan saya, kalau saya misalkan hakim itu konsisten, Hmm. kemudian hakimnya itu saya masih yakin yakin akan konsisten, Hmm. menang di TUN, apa bisa dilakukan Tidak. putusan politik yang seperti itu? Nggak bisa, apalagi mau ikut campur ke dalamnya. Nggak bisa. Tidak bisa. Balik lagi nih Bang ke Ya, surat intervensi, permohonan pihak interven. ya pihak interven. Di sini kan kalau nggak salah di situ tidak disinggung mengenai rembuk nasional, dasar dipakai untuk perpanjangan pertama tanggal sampai di bulan. Ya harusnya gini, harusnya itu kan masih bisa diperbarui. Oh. Ya interven. Tetap harusnya gini, kan saya selalu ngomong, yang namanya beracara di pengadilan TUN itu semua asasnya itu preponderance of evidence, asas formil, pembuktian formil. Jangan dicampur adukkan antara putusan Ahu yang sampai 2023, kemudian putusan Ahu lagi sampai diperpanjang atau melegalisasi mengakui itu sampai 2 Agustus. Antara Maret itu harus dipisahkan loh, dasar suratnya ada berbeda. Betul, ada 2 surat. Makanya kan saya kan ngomong baca dulu ya tentang 164 HIR, 284 RPW dan sebagainya loh, itu dokumen surat-surat itu kan. Itu kan jelas itu. Betul. Iya. Nah, berarti ini kalau dengan kondisi saat ini apakah memperkuat gugatan Prop WH atau sebaliknya? Saya pikir saya mau masuk mau enggak saya sudah kuat kok. Mau ada intervensi mau enggak kuat saya. Iya, apalagi tambah hasil Komisi 3 ya. Kalau saya kan berpikirnya bukan untuk diri saya. Iya, betul. Justru dia harus mengerti bahwa ketika dia masuk pihak intervensi, dia akan menguatkan dia bukan menguatkan saya. Karena dengan dia pihak intervensi kemudian hakim memutuskan bahwa yang benar adalah WH, ya otomatis kan pengakuan juga terhadap rapat dia di P21. Iya, karena kan P24 iya. pasal 21. Betul, karena kan kalau Kang Prop WH kan konsisten. 2 Mei 2022 habis. Selesai. Ya memang, kalau saya kan ngomong harus pakai dasar hukum. Betul, dasarnya 16. Kalau ngomongnya ya mohon maaf yang tanda petik tadi, ngaco-ngaco itu kan ya karena konstruksi liar, cara berpikir liar. Iya betul. Kang. Yang kamu bilang aliran-aliran sesat dan menyesatkan itu. Itu wawancara kemarin.